Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari dengan NIM 2018115. Saya dari kelas B, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, asal saya dari Dompu, Nusa Tenggara Barat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan materi DDL dan DML pada kasus Rumah Makan Morokangen Sleman, Yogyakarta. Baiklah, sebelum saya menampilkan hasil yang saya kerjakan pada aplikasi MySQL, terlebih dahulu saya akan sedikit menjelaskan pengertian tentang DDL dan DML. DDL adalah Data Division Language, adalah kumpulan perintah SQL yang dapat kita gunakan untuk mengelola, mengubah struktur data atau tipe data dari objek pada database seperti indeks, tabel, trigger, view, dan lain sebagainya. Sedangkan DML yaitu Data Manipulation Language sendiri adalah sebuah kumpulan perintah yang berfungsi untuk pengelolaan database seperti membuat tabel atau membuat database baru. Itulah penjelasan singkat dari DDL dan DML. Baiklah, yang pertama di sini saya membuat database berdasarkan kasus tugas proyek saya, yaitu rumah makan. Yang pertama-tama kita buat yaitu create table rumah makan. Sedikit penjelasan adalah query yang digunakan untuk membuat sebuah database bernama rumah makan. Dan tampilan di aplikasi MySQL-nya seperti di bawah ini. Oke. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa merekam atau membuat video pada saat saya menjalankan pada aplikasi MySQL dikarenakan pada saat saya mengerjakan pada aplikasi MySQL itu terjadi error. Untuk lebih mudahnya saya mengeditnya dengan menggunakan PDF saja. Selanjutnya yang kedua yaitu membuat tabel berdasarkan kasus. Nah, pada kasus rumah makan saya pada tugas proyek yaitu ada 4 tabel. Yang pertama tabel pelanggan, tabel pegawai, tabel menu, dan tabel transaksi pembayaran. Nah, seperti biasa pada tabel pertama yaitu tabel pelanggan, saya membuat create tabel pelanggan. Nah, di dalam tabel pelanggan ini saya ada 2 atribut. Yang pertama atribut nomor meja. Di sini saya menggunakan tipe data integer dan ukurannya 10, not null primary key. Di sini untuk nomor meja digunakan untuk not null primary key. Dan atribut yang kedua yaitu nama. Saya menggunakan tipe data varchar dan ukurannya 50. Sedikit penjelasan adalah query yang digunakan untuk membuat tabel pelanggan. Dan tabel kedua yaitu create tabel pegawai. Di sini ada 2 atribut. Yang pertama atribut nama. Saya menggunakan tipe data varchar dan ukurannya 50. Pada atribut nama di sini saya gunakan not null primary key. Dan atribut yang kedua yaitu bertugas. Di sini tipe data yang saya gunakan yaitu varchar dan ukurannya 50. Sedikit penjelasan adalah query yang digunakan untuk membuat tabel pegawai. Dan yang ketiga, create tabel menu. Dan di dalam tabel menu ini ada 2 atribut. Yang pertama, atribut nama menu. Saya menggunakan tipe data varchar dan ukurannya 50. Pada tabel atau atribut nama menu, saya gunakan untuk not null primary key. Dan atribut yang kedua yaitu harga, saya menggunakan tipe data integer dan ukurannya 10. Sedikit penjelasan adalah query yang digunakan untuk membuat tabel menu.
Dan tabel yang terakhir yaitu grid transaksi pembayaran. Nah, pada tabel pembayaran ada 4 atribut. Yang pertama, atribut nomor transaksi. Saya menggunakan tipe data integer dan ukurannya 50. Pada atribut nomor transaksi, saya menggunakan not null primary key. Dan atribut yang kedua yaitu jumlah menu. Di sini saya menggunakan tipe data integer dan ukurannya 10. Dan atribut yang ketiga yaitu tanggal transaksi. Di sini saya menggunakan tipe data date. Dan yang keempat, total belanja. Saya menggunakan tipe data integer dan ukurannya 10. Sedikit penjelasan seperti yang pada tabel pelanggan, tabel pegawai, dan tabel menu, yaitu query yang digunakan untuk membuat tabel transaksi pembayaran. Selanjutnya, hasil dari aplikasi MySQL-nya. Inilah hasilnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, ada tabel pelanggan, ada tabel pegawai, ada tabel menu, dan ada tabel transaksi pembayaran. Selanjutnya, menampilkan struktur tabel berdasarkan kasus, yaitu tabel pelanggan, tabel pegawai, tabel menu, dan tabel transaksi pembayaran menggunakan query DESC. Baiklah, sedikit penjelasan dari query DESC. DESC atau biasa disebut distinct, yaitu digunakan untuk menampilkan nilai yang berbeda. Nah, seperti biasa, kalau kita ingin memunculkan tabel pelanggan dan atributnya, kita cukup menggunakan query yaitu DESC pelanggan titik koma terus enter. Nah, hasilnya akan muncul baik pada tabel pelanggan sampai dengan tabel transaksi pembayaran. Pada tabel pelanggan tadi, otomatis ada 2 atribut yang saya gunakan, yaitu atribut nomor meja, atribut nama. Begitupun pada atribut transaksi pembayaran. Ada atribut nomor transaksi, ada atribut menu dipilih, ada atribut jumlah menu, ada atribut tanggal transaksi, dan ada atribut total belanja. Dan ini hasil dari MySQL-nya sendiri. Selanjutnya yaitu memasukkan data ke dalam tabel menggunakan query insert to. Sedikit penjelasan dari query insert to yaitu perintah untuk mengisi data baru dalam tabel. Baiklah, di sini kita akan mengisi data baru pada 4 tabel sesuai dengan kasus tugas proyek saya. Yang pertama, insert into pelanggan values. Di sini arti 02 dan Maya, yaitu pada tabel pelanggan tadi ada 2 atribut. Yang pertama nomor meja dan yang kedua nama pelanggan. Nah, di sini saya menggunakan nomor meja 02 dan nama saya sendiri Maya sampai dengan nomor meja 06 dan nama Fida. Selanjutnya pada tabel insert into pegawai values. Nah, pada tabel pegawai tadi ada 2 atribut juga, yaitu atribut nama pegawai dan atribut bertugas. Nah, di sini saya beri nama Raffi dan dia bertugas sebagai cuci piring. Sampai dengan nama Nabila, dia bertugas sebagai packing. Dan yang ketiga, ada insert into menu values. Nah, pada menu tadi ada nama menu, atributnya, dan ada atribut harga. Nah, di sini ada menu ayam goreng. Nah, 1 porsi ayam goreng di sini yaitu seharga 25.000 sampai dengan nama menu boba, dan 1 porsi boba atau 1 boba adalah 15.000. Dan tabel selanjutnya yaitu pada tabel insert into transaksi pembayaran. Pada tabel transaksi pembayaran ada 4 atribut tadi, yaitu nomor transaksi 13,
menu yang dipilih ayam goreng dan dia membeli menu 2 dan tanggal transaksi yaitu pada tahun 2021 bulan 12 tanggal 2 dan seharga 50.000. Kenapa di sini 50.000? Dikarenakan dia membeli 2 porsi ayam goreng. Dikarenakan 1 porsi ayam goreng seharga 25.000. Jadi jikalau dia membeli 2 porsi, otomatis yang dia bayar adalah 50.000. Sampai dengan nomor transaksi 17 yang dipilih, menu yang dipilih boba dan dia membeli 2 pada tahun 2021 bulan 12 tanggal 5 dan seharga 30.000. Dikarenakan dia membeli 2 boba karena 1 boba harganya 15.000. Jikalau dia juga membeli 2 boba, artinya yang dia bayar adalah 30.000. Selanjutnya, menampilkan keseluruhan tabel menggunakan query select from. Oke, jika kita ingin menampilkan semua tabel, baik pada tabel pelanggan, tabel bertugas, tabel menu, dan tabel transaksi pembayaran beserta atributnya, kita cukup menggunakan query yaitu select from pelanggan. Nah, di sini otomatis dia akan muncul nomor meja berapa yang kita masukkan tadi dan nama siapa aja. Dan di sini ada nomor meja 02, tadi ada nama saya sendiri sampai dengan nomor meja 6 dan nama Fida. Begitupun sampai dengan tabel transaksi pembayaran. Ada nomor transaksi mulai dari nomor 13 sampai dengan nomor 17. Menu yang dipilih tadi ada ayam goreng. Jumlah menu yang dipilih untuk ayam goreng adalah 2 dan tanggal transaksinya tanggal 2021 bulan 12 tanggal 2. Total belanja adalah 50.000 dikarenakan dia membeli 2 porsi. Sampai dengan nomor transaksi 17 dan dia membeli boba, jumlah yang dia beli 2 pada tahun 2021 bulan 12 tanggal 5 dan harganya adalah 30.000 dikarenakan 1 boba yaitu 15.000. Dan yang keenam, implementasi berbagai macam perintah select. Nah, di sini select distinct tadi itu yang select distinct yaitu untuk menampilkan data yang berbeda. Nah, di sini jika kita ingin menampilkan data pada pelanggan atau atribut pada pelanggan, kita hanya menulis query yaitu select distinct nama from pelanggan. Nah, di sini otomatis akan muncul nama pelanggannya siapa aja, seperti yang saya masukkan di atas. Dan pada tabel bertugas yaitu select bertugas from pegawai where nama Hami. Nah, untuk pada tabel pelanggan ini saya akan berfokus memunculkan satu saja nama bertugas yaitu nama Hami. Nah, otomatis dia bertugas sebagai pengantar menu. Baiklah, kita akan lihat kembali di atas tadi Hami bertugas sebagai apa. Nah, di sini Hami bertugas sebagai pengantar menu. Dan pada tabel ketiga yaitu select harga from menu where nama menu ayam goreng. Nah, untuk ayam goreng seperti tadi yang saya jelaskan, 1 porsi adalah seharga 25.000. Yang terakhir yaitu select nomor transaksi, tanggal transaksi, total belanja from transaksi pembayaran. Otomatis di sini akan muncul seperti data yang saya munculkan di atas tadi. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi DDL dan DML. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.